Video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengantar perpajakan. Dimulai dari kita akan membahas dari pengertian-pengertian atau definisi perpajakan. Pengertian perpajakan menurut beberapa ahli seperti Profesor Sumitro yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara menurut Profesor Adriani, pajak merupakan iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Satu lagi, pengertian pajak menurut Profesor Edwin R. Seligman, tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Dari pengertian-pengertian para ahli tersebut, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi perpajakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak atau pokok-pokok pengertian dari pajak ada antara lain. Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau wajib pajak yang bersifat memaksa, yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar yang dibebankan kepadanya atau tidak mau bayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan. Yang kedua, pajak itu dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pajak itu dipungut oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Yang kita kenal nanti adalah ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang keempat, adanya kontraprestasi dari pemerintah secara langsung. Jadi kita sebagai pembayar pajak tidak langsung menerima efek dari dampak perpajakan yang sudah kita bayarkan. Kemudian, pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintahan atau penyelenggaraan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir, pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara. Oke, dari pajak ini, setiap pajak yang kita bayar, kita tidak secara langsung mendapatkan imbalannya. Seperti misalnya kalau kita bayar, dipotong gaji kita, maka kita akan dipotong pajak PPh 21. Tapi dampak atas pemotongan pajak itu tidak langsung dapat kita rasakan. Kita bisa lihat dari adanya pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada bagi seluruh warga negara Indonesia, seperti ada pembangunan infrastruktur, jalan raya, dan lain sebagainya. Selain pajak, kita juga mengenal adanya retribusi atau kita sudah suka mendengar istilah sumbangan. Nah, apa bedanya antara pajak, retribusi, dengan sumbangan? Di sini kita akan bahas satu-satu. Retribusi rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi ini pada umumnya mempunyai hubungan kontraprestasi secara langsung karena pembayaran tersebut ditujukan untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Kemudian kalau sumbangan yang mendapatkan manfaat adalah penerima sumbangan. Jadi sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran-pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutan yang berdasarkan undang-undang, serta unsur pelaksananya pun tidak ada. Di sini bisa kita lihat beda antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau pajak, manfaatnya tidak langsung bagi pembayarnya. Penerima manfaat pun tidak diketahui, karena untuk seluruh warga negara Indonesia.
Terus diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Kalau retribusi, manfaatnya langsung bagi pembayar. Terus penerimanya pun diketahui dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Kalau sumbangan, manfaatnya langsung bagi penerima. Penerimanya pun jelas, orangnya jelas. Terus diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Setelah memahami apa itu pajak, kita akan lanjut membahas tentang fungsi pajak. Kita mengenal ada 4 fungsi pajak, yaitu ada fungsi penerimaan, budgeter, fungsi mengatur reguleran, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran, kita satu-satu akan cek fungsi anggaran atau budgeter. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian banyak pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Jadi karena sumber pendapatan negara yang paling besar adalah dari pajak. Yang kedua adalah fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final. Seperti kita ketahui, awalnya PPh final itu tarifnya 1%. Kemudian melalui PP nomor 23, PPh final berubah menjadi 0,5%. Melalui kebijakan pemerintah ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika. Jadi ketika kondisi seperti itu, pemerintah memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian. Maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah, seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi ini adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Setelah fungsi pajak, kita akan mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Kita mengenal ada 3 jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutan ini nanti ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu ada jenis pajak berdasarkan sifatnya yang terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Lalu ada jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, agar lebih mengetahui jenis-jenis pajak tersebut, kita akan ulas satu persatu dimulai dari jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Nah, seorang anak misalnya nggak bisa mengalihkan pajaknya kepada orang lain atau kepada orang tuanya. Begitupun seorang suami tidak bisa mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada istrinya. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau pajak tidak langsung, itu bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian, sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Kemudian kita akan lanjut ke pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada 2 juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Contoh pungutan disebut sebagai pajak subjektif karena memperhatikan keadaan atau diri dari wajib pajak. Contohnya adalah PPh, yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Kalau pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah PPN. PPN dari barang yang dikenakan pajak. Kemudian pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Kita akan ketahui ya, pajak berdasarkan lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasi yang dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Nah, banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah itu berdiri sendiri-sendiri, karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Kenyataannya, sebenarnya pajak pusat dan pajak daerah itu saling bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat sini contoh-contoh jenis pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat itu contohnya adalah PPh, ada PPN, PPNBM, atau pajak bumi dan bangunan, PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kalau pajak daerah itu bisa ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut lagi ke sistem pemungutan pajak. Untuk sistem pemungutan pajak, di sini seperti kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Di Indonesia sendiri berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Kita akan coba pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan self-assessment ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat, contohnya adalah PPN dan PPh. Kemudian Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terhutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau jenis pajak daerah lainnya.
Karena dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, kita sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayarkan PBB berdasarkan surat pembayaran PBB yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Yang terakhir adalah withholding system. Pada withholding system, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Nah, jenis pajak yang menggunakan withholding system ini ada PPh pasal 21, pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Tarif pajak, kemudian kita akan lanjut ke tarif pajak. Nah, tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa prosentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutangnya. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu tarif progresif, degresif, proporsional, dan tarif tetap. Kita akan coba bahas satu-satu mengenai tarif pajaknya ya. Pertama, tarif progresif. Untuk tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana prosentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Seperti PPh 21 kita menggunakan tarif pajak progresif. Ada lapisan dari setiap penghasilan yang diperoleh. Lalu tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang prosentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Kemudian ada tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang prosentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, prosentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN. Kita ketahui bahwa PPN itu tarifnya adalah 10%. Dan PBB itu 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Kemudian yang terakhir adalah tarif tetap atau regresif. Tarif tetap ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah bea materai. Jadi bea materai kan sudah tetap ya, ada yang nominalnya 3.000 dan ada yang nominalnya 6.000. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teori pemungutan pajak. Nah, di sini ada 5 teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi, terus ada teori kepentingan, terus ada teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Kembali kita akan pelajari satu-satu untuk setiap teorinya. Untuk teori asuransi ini artinya adalah sama seperti kita membayar premi asuransi, di mana negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Yang kedua adalah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin besar juga pajak yang akan dibayarkan. Yang ketiga adalah teori daya pikul. Beban pikul untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan pendekatan subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.
Yang keempat adalah teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Yang kelima adalah teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai asas pemungutan pajak. Di sini diambil referensi dari Adam Smith. Dalam pemungutan pajak, institusi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Oke, kita lihat di sini ada asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Kalau asas equality berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, harus ada rujukannya yang jelas, harus ada dasar hukumnya, agar ketika ada pelanggaran atau ada yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi secara hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Ini contohnya adalah di PPh pasal 21 atau PPh atas penghasilan kita, gaji karyawan ya, atau gaji pegawai. Jadi ketika kita menerima gaji, otomatis uang yang ditransferkan ke rekening kita atau yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah setelah dipotong pajak PPh 21. Karena akan terlihat berbeda ketika kewajiban memotong diserahkan kepada kita sebagai karyawan. Karena umumnya orang ketika menerima uang, lalu disuruh untuk mengeluarkan uangnya lagi untuk pembayaran pajak, itu akan lebih berat. Jadi akan lebih enak ketika sudah dipotong, lalu bersihnya diterimakan kepada pegawainya. Yang terakhir adalah asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Oke, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.